Bapak Ibu, sahabat-sahabat bahagia, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan batin yang seimbang. Saat ini, banyak orang yang merasa menderita dalam kehidupannya. Banyak orang yang merasa sakit, baik secara fisik ataupun batin. Memang benar, saat ini negara yang kita cintai, Indonesia, sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Wabah ini seakan-akan datang membuat banyak orang tidak siap baik secara fisik dan mental. Perubahan inilah yang menjadikan banyak orang tidak siap dan merasa menderita. Kalau kita belajar untuk memahami dan melihat setiap perubahan yang terjadi dalam dunia ini, kita tentunya tidak akan menjadi orang yang tertekan secara mental. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tidak ada orang yang mampu merubah hukum alam ini. Tidak ada orang yang mampu mencegah hukum alam ini. Kebahagiaan, penderitaan, untung maupun rugi, semuanya terjadi silih berganti. Dan alam inilah yang mengatur semua. Kita sebagai manusia yang mengerti tentang hukum alam ini, seharusnya belajar untuk memahami dan menerimanya. Kita harus hidup berdampingan dengan perubahan ini. Kalau kita tidak hidup berdampingan, tidak menerimanya, tidak menyambutnya dengan baik, maka sudah pasti kita akan menjadi orang yang menderita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saat ini Bante sedang duduk di pinggir sungai. Kebetulan hari ini ada hujan. Dan kita bisa melihat air sungai yang mengalir ini cukup keruh airnya. Padahal kemarin saya sempat kemari, airnya cukup jernih. Apa yang membuat air ini menjadi keruh? Dari datangnya hujan itulah yang menggerus tanah, jalan, bukit, sehingga mampu mengotori sungai ini. Dan yang terjadi, air mengalir terlihat cukup keruh. Kehidupan kita di dunia ini tidak jauh beda seperti sungai ini, yang mana kadang sungai itu menjadi jernih. Kadangkala sungai itu akan menjadi keruh karena datangnya hujan. Hal ini tidak bisa dicegah. Kita tidak bisa meminta sungai ini untuk selalu jernih. Bante, sungai ini, air ini kita manfaatkan untuk minum, untuk mandi, untuk masak. Saya tidak mau sungai ini kotor. Hal itu tidak mungkin, sahabat-sahabat yang berbahagia. Karena alam sudah mengaturnya. Inilah hukum alam. Tugas kita adalah bagaimana kita menyikapi air ini ketika menjadi jernih, ketika menjadi keruh. Dan kita semua ibarat seperti sedang mengalir di atas sungai ini.
kita akan mengikuti kehidupan ini. Saat kita dilahirkan, kita akan tumbuh dewasa, kita akan menjadi renta, menjadi tua, menjadi sakit, mengalami sakit, dan kemudian pasti akan mengalami kematian. Hukum ini tidak bisa dirubah, hukum ini tidak bisa dicegah. Oleh karena itu, marilah kita memahami untuk menyambut hukum ini, bahwa ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saat ini saya memegang sebatang kayu. Saat kayu ini masih muda, dia cukup lentur. Setelah tumbuh besar, dia akan menjadi kuat. Setelah tua, kayu ini akan menjadi rapuh. Demikian juga dengan badan yang kita miliki. Secara perlahan, dia akan menjadi tua, rapuh, dan lenyap. Seandainya saya melemparkan kayu ini di dalam sungai, ke dalam air, kayu ini akan terus mengikuti alir dari sungai ini. Dia akan membentur sebuah batu, dia akan membentur sebuah kayu, dan dia akan pergi menepi. Ketika kayu ini menepi, dia akan berhenti di situ. Dia tidak akan mengalir. Demikian juga hidup kita. Saat kita mengalami satu keluh kesah, satu penderitaan, satu ketidaknyamanan, apakah kita akan terus duduk diam di situ menikmati penderitaan itu? Saya yakin kita semua tidak mau seperti itu. Kita harus keluar dari tepi sisi penderitaan itu. Kayu ini harus terus mengalir sampai di tepi samudra. Ketika kayu ini mulai mengalir kembali dan membentur sisi yang lain, sisi kebahagiaan, sisi sukacita, sisi keuntungan, dipuji, dihargai banyak orang. Kalau kita lupa diri, sisi baik ini, sisi bahagia ini, maka kita akan terhanyut di dalam sungai. Kita tidak akan memahami perubahan yang terjadi. Dan ketika perubahan itu datang, maka kekecewaanlah yang muncul di hati kita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saat ini pemerintah sedang berjuang keras untuk mengajak kita semua. Mari kita memerangi wabah penyakit COVID-19. Kita akan hidup berdampingan dengan wabah ini. Kita akan berjuang untuk keluar dari penyakit ini. Oleh karena itu, Bante ingin menekankan ada 4 hal supaya kita selalu hidup sehat, selalu hidup bahagia sesuai dengan Dhamma. Hal yang pertama yang harus kita ingat adalah tutuplah dengan baik mulut kita. Dengan datangnya wabah ini, kita diingatkan, mau pergi kemanapun, kita harus menggunakan masker. Maka, dalam masa pandemi ini, masker ini mengingatkan kita, tutuplah dengan baik mulut kita. Jangan berbicara hal yang merugikan orang lain. Jangan berbicara yang menyakiti hati orang lain. Berbicaralah seperlunya, karena itulah hidup sehat, itulah hidup yang bijak. Dengan menjaga mulut kita dengan baik, maka kita tidak akan mengundang penyakit, kita tidak akan mengundang masalah datang dalam diri kita.
Sahabat-sahabat yang berbahagia, yang kedua, gunakan dengan baik pikiran kita. Pikiran yang diatur, yang dijaga dengan baik, maka setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita rasakan, semua akan masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran kita akan mencernanya. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan pikiran kita, setiap yang masuk kita simpan, setiap yang masuk kita simpan. Kita tidak tahu yang masuk itu baik atau buruk. Siapa yang rugi? Siapa yang menderita? Biarkan yang baik masuk ke dalam pikiran kita. Yang keluar juga yang baik. Jangan sebaliknya. Yang masuk buruk, keluar juga buruk. Yang masuk baik, keluar justru buruk. Jangan. Justru yang masuk adalah yang baik, yang kita keluarkan juga yang baik. Kalau yang buruk akan masuk, kita usaha cegah. Jangan sampai kita simpan di dalam pikiran kita. Yang ketiga, saring dengan benar. Apa saring dengan benar? Telinga kita. Kita sering mendengar berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang tidak benar ini justru akan mencemari hidup kita, meracuni hidup kita, menjadi orang yang tidak tenang, menjadi orang yang khawatir, menjadi orang yang cemas. Karena apa? Kita tidak pernah menyaring setiap apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar, kita harus saring dengan baik. Kalau kita mampu menyaringnya dengan baik, maka tindakan, ucapan, pikiran kita tidak akan sembrono. Sahabat-sahabat yang berbahagia, yang keempat adalah angkat kuat hati kita. Artinya apa? Setiap orang harus mampu mengangkat hidupnya sendiri. Setiap orang harus memiliki kekuatan di dalam dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa hukum perubahan, alam berubah. Semua ini akan mempengaruhi secara fisik dan mental seseorang. Ketika kita tidak mampu mengangkat hati kita, menguatkan hati kita, perubahan datang, kita akan menjadi orang yang tidak memiliki kesiapan. Di masa pandemi, secara fisik, mungkin kita menjadi salah satu orang yang lemah. Kita mungkin merasakan rasa sakit saat hujan turun, membuat sungai menjadi keruh. Ketidakmampuan kita untuk menerima perubahan itu akan selalu mengecap bahwa hidup kita, apa yang kita lihat saat itu, itulah yang sebenarnya. Padahal rasa sakit tidak selamanya ada dalam diri kita. Rasa sakit juga akan berlalu. Keruh di air sungai juga akan berlalu. Yang pasti air sungai ini akan berubah setiap saat. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita mampu mengangkat hati kita, menguatkan hati kita, maka setiap persoalan yang datang, setiap masalah yang datang, hal-hal yang tidak kita harapkan, kita akan dengan lapang dada dan siap untuk menghadapinya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita, untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan kita. Dengan hal ini, kemampuan kita dan pemahaman kita tentang kehidupan yang silih berganti, maka kita akan bisa melewati setiap masalah.
sahabat-sahabat yang berbahagia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Dalam perjalanan ini, benih-benih kebenaran telah ditanamkan di dalam hati. Semoga benih-benih kebenaran ini mekar pada waktunya. Semoga kita semua selalu hidup berbahagia. Salam kebajikan.